Ini saya mau bahas tentang artikel yang membandingkan ya antara balance tree dan juga hash index. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari artikel yang kemarin yang bahas tentang UUID ya. Nah, sekarang saya mau bahas nih, di sana kan saya sempat bahas ya beberapa jenis indeks. Nah, yaitu adalah balance tree dan juga hash ya. Nah, kita sekarang bahas ini. Indexes are the fundamental unit of database performance. There are many index type ya, but the two most common are balance tree and the hash index. Jadi sebenarnya ada banyak ya jenis indeks kalau teman-teman cek. Mungkin teman-teman bisa cek database yang teman-teman gunakan. Sebenarnya ada banyak sekali jenis indeks. Memang yang paling populer itu ada dua ya, balance tree dan juga hash index. Defaultnya rata-rata kebanyakan database itu pakainya adalah balance tree. Nah, kalau teman-teman pakai database, contohnya mungkin teman-teman pernah bikin indeks dengan tipe full text search misalnya di MySQL atau Postgre, atau misalnya teman-teman pakai tipenya adalah geolocation gitu ya, tipe datanya, itu sebenarnya mereka punya indeks bawaan juga ya untuk menyimpannya. Jadi memang dioptimalkan untuk jenis tipe data tertentu. Tapi rata-rata default tipe data yang biasa kita gunakan itu pakainya adalah balance tree atau juga hash index. Balance tree are the default index type for most database system and are more flexible than hash index. They offer excellent lookup and insertion time when configured correctly, and my personal opinion is that you should stick with a balance tree unless you're trying to optimize an extremely performance-sensitive table. For example, later on, I will show you that it only takes for this I/O to find a value in 8 terabyte of data using a properly configured balance tree. No, that's not a typo. Unless you absolutely need to save 3 disk I/O, then you should preserve the flexibility of the balance tree. Oke, ya ini cuma klaim dianya gitu ya. Tapi sebenarnya kita udah tahu sih ya algoritma dari balance tree. Emang yang kalau untuk tipe data yang memang kebanyakan rata-rata mungkin kita cocoknya pakainya balance tree gitu ya. Apalagi kita kalau sering pakai operasi kayak sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, itu paling cocok adalah balance tree. Jadi kalau teman-teman pakai data yang memang pakai kolom gitu ya, yang tipe datanya memang butuh komparasi seperti itu, ya sebenarnya yang paling cocok memang balance tree aja. Oke, di sini kita lihat ya, let's start introducing the balance tree and hash index. Oke, kita bahas tentang balance tree indexnya. Jadi teman-teman udah tahu ya, balance tree itu B-tree bukan binary tree ya, tapi balance tree. Jadi dia akan selalu di-balance ya antara kiri dan kanannya, pohonnya. Nah, simpelnya kayak gini ya. Jadi teman-teman masukin ini kebetulan ada data duplikat ya. Mungkin kalau ada datanya duplikat ya, kalau tidak ada duplikat mungkin ini tidak ada duplikat misalnya seperti itu. Contohnya kalau di primary key itu mungkin nggak ada duplikat. Oke, a balance tree is a tree data structure with some interesting characteristic that make it great for a fast lookup with relatively few disk I/O. A balance tree can and should have many more than two children per node ya. And balance tree is self-balancing ya. Tadi yang pernah saya bahas dulu di materi UUID, dia bisa balance otomatis gitu ya. Balance tree hold key in the internal node but only hold values in the leaf nodes ya. Sebenarnya kalau teman-teman udah ngerti balance tree, mungkin udah tahu ya ini spesifikasi dari balance tree. Kalau teman-teman pengen lihat visualisasinya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini visualisasinya. Sama seperti yang kemarin saya demoin ya di materi UUID. Simpelnya kayak gini ya. Jadi kalau kita masukin data di sini ya nanti dia cek ya, dia kurang dari apa lebih dari. Kalau kurang dari ya masukin sini, cek lagi kurang dari lebih dari. Kalau kurang dari masukin sini, cek lagi kurang dari lebih dari, dia akan masukin lagi ke kiri atau ke kanan. Jadi seperti itu. Jadi operasinya sebenarnya lumayan bagus ya. Walaupun mungkin makin panjang ke bawah gitu ya, akan semakin lama proses insertnya, tapi tidak lama-lama banget ya. Oke, ini adalah hash index. Buat teman-teman yang pernah belajar algoritma tentang hash index gitu ya, atau hashing ya. Bukan hashing sih ya. Jadi ya pokoknya hash map ya, hash map. Nah, atau key value harusnya tahu cara kerjanya. Jadi simpelnya adalah nilai yang kita masukkan ke database gitu ya, nanti dia akan di-hash. Hash itu sebenarnya data yang kita masukkan di hash ya, semacam algoritma yang akan mengubah dari data yang kita masukkan menjadi angka biasanya, seperti itu. Contohnya John Smith ketika di hash, hasilnya misalnya 02. Ini contoh aja ya, ini mungkin ya disederhanakan aja. Aslinya nggak cuma 2 digit ya, mungkin bisa panjang. Jadi intinya adalah key-nya akan di hashing di sini, value-nya. Nanti dapat misalnya 02, masuk 02, berarti di sini datanya. Lalu misalnya Lisa gitu ya, ketika di hashing dapatnya 01, dia masuk ke sini.
Sandra D misalnya, lalu dia di hashing dapat 14, dia masuk ke sini. Nah, simpelnya adalah berarti nanti kalau kita mau nyari data, kita cukup lakukan hashing datanya, nanti udah dapat ya hasil hashingnya, tinggal kita langsung ambil di sini. Jadi simpel banget, nggak perlu ada pengecekan tree lagi, karena ini sederhana banget. Dan harusnya lebih cepat juga ya untuk memasukkan data atau juga mengambil datanya. A hash index takes the key of the value that are indexing and hash into a bucket. Ya ini ya tadi sih sama yang tadi saya jelasin. Jadi intinya seperti itu. Jadi cepat banget untuk insert datanya, termasuk untuk get datanya, karena dia cuma pakai yang hash function ini. Oke, sekarang pertanyaannya, when to use balance tree versus hash index. Oke, if you are 100% certain that a column will only ever need to be looked up via direct equality ya, misalnya sama dengan ya, maka kita pakai hash index. Jadi problem dengan hash index itu adalah tidak bisa melakukan operasi kurang dari, lebih dari ya. Nah, atau tidak sama dengan ya. Contohnya teman-teman misalnya ambil John Smith gitu ya. Teman-teman nyari John Smith gitu ya. Itu kan simple ya, tinggal ya udah pakai sama dengan, where name sama dengan John Smith misalnya. Jadi simple, nanti John Smith-nya tinggal di hash, dapat ini, oh berarti ini udah ada gitu datanya. Nah, bayangkan kalau misalnya kurang dari, nah bingung, karena kan dia harus di hashing ya, karena nilai hashing contohnya nih, Lisa bisa aja naik ke atas gitu ya, Sandra di bawah, atau bahkan Sandra di nanti di atas lagi, jadi nggak bisa kita melakukan kurang dari atau lebih dari. Yaitu problem kalau kita menggunakan hash. Jadi dia bakal cepat banget untuk insert data dan juga get datanya, tapi operasinya cuma equality aja ya, jadi cuma sama dengan aja. Nah, jadi kalau teman-teman tidak ada gitu ya, atau mungkin tidak sama dengan bisa ya, bisa kayak gitu juga. Nah, tapi kalau teman-teman butuhnya kurang dari, lebih dari gitu ya, atau di antara menggunakan range gitu ya, nah itu udah nggak bisa kalau pakai hash. Jadi di sini dibilang, kalau teman-teman 100% yakin ya, kalau operasi kolomnya itu hanya menggunakan sama dengan, misalnya atau tidak sama dengan, ya teman-teman bisa menggunakan hash index ya. Nah, even in that case, unless the table is in the core of your business and is becoming a bottleneck for your system performance in general, I will just use a balance tree anyway. Why? Because you are really not giving up very much. Jadi itu juga kalau benar-benar yakin benar ya, kedepannya tidak akan ada lagi operasi kurang dari atau sama dengan, kurang dari, lebih dari, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau teman-teman belum yakin kedepannya suatu saat akan ada operasi seperti itu, ya sebenarnya teman-teman pakai balance tree aja udah cukup sih. Jadi balance itu memang yang paling bagus sebenarnya untuk di awal ya, kalau teman-teman belum yakin kira-kira apakah operasinya akan kurang dari atau lebih dari dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman beneran yakin, contoh misalnya yang yakin itu adalah, misalnya teman-teman bikin unique kolom email gitu ya. Mungkin kan kita jarang ya, kalau email tuh kayak kurang dari lebih dari email itu jarang. Paling pasti sama dengan atau tidak sama dengan. Mungkin itu cocok ya kalau teman-teman pakai yang hash index. Nah, jadi kalau seperti itu jenisnya itu mungkin bisa cocok gitu ya. Oke, jadi di sini kapan kita pilih balance tree? Flexibility. Nah, ini adalah default index type ya. Jadi dia mendukung hampir semua operasi, kurang dari, lebih dari, sama dengan, tidak sama dengan, dan semuanya ya, range dan lain-lain. Dan ini memang struktur data yang paling bagus ya kalau untuk mensupport semua operasi itu. Nah, ini juga dibilang kalau kita tidak tahu mau pakai apa, ya udah mendingan pakai balance tree aja. Nah, ini juga excellence untuk integer atau tipe data det gitu ya. Di mana kita butuh komparasi kayak kurang dari, lebih dari gitu ya, atau range gitu ya, itu juga. Ini very fast for range style ya. Nah, cepat juga untuk range style. Balance tree store link between each lead node essentially creating a sorted double linked list. Jadi ini ya udah paling cocok sih kalau teman-teman butuh fleksibilitas gitu ya. Teman-teman bisa pakai balance tree. Oke, performance. Nah, ini lumayan panjang ya, singkat aja. Dia itu harusnya ya yang paling optimal itu adalah log n ya. Log n itu berarti ini performance-nya udah sangat baik ya untuk log n itu. Nah, terutama kalau hampir bisa di semua operasi dia bisa menjamin log n ya. Nah, contohnya. Nah, gimana dengan hash index? Flexibility-nya, nah dia cuma bisa untuk operasi equality atau inequality ya. Yang lain itu tidak bisa. Jadi tidak fleksibel. Jadi teman-teman harus yakin kalau operasinya cuma
sama dengan atau tidak sama dengan. Di luar itu ya teman-teman nggak bisa ya, karena bakal lebih lambat jatuhnya, harus mencari satu persatu. Performance, lookup times-nya ini bisa dibilang satu ya, ininya. Karena cepat banget, dia cuma lakukan hashing, langsung dapat gitu ya. Jadi to the point, dapat tujuannya. Jadi kompleksitasnya bisa dibilang hampir mendekati satu sebenarnya ya. Jadi ya bisa dibilang satu. Jangan di sini dibilang ya hard to beat that. Jadi memang nggak bisa. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan operasi kurang dari misalnya atau lebih dari, sebenarnya bisa aja gitu ya. Di kolom yang tipenya hash, indeksnya maksudnya. Tapi dia harus akhirnya compare satu persatu. Jadi dia baca dari kolom pertama gitu ya, dicek apakah kurang dari, kalau iya ambil, kalau kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya. Itu malah jadi lama gitu ya. Nah, kalau kita pakainya yang hash. Jadi teman-teman harus pastiin. Oke, kita akan coba nih misalnya ya. Jadi kalau teman-teman coba cek di MySQL contohnya, mungkin teman-teman banyak pakai database MySQL, saat teman-teman bikin indeks gitu ya, itu teman-teman bisa tentukan index type-nya ya harusnya. Nah, di sini algoritmnya. Algoritma atau mana ya? Coba saya cari hash. Nah, ini ya, hash index. Nah, ini ya. Ada hash, balance tree gitu ya. Nah, teman-teman tinggal pilih aja. Nah, atau teman-teman pakai MongoDB misalnya, itu juga bisa. Saat teman-teman bikin indeks gitu ya, ini default-nya kalau tidak salah balance tree juga ya, default-nya. Tapi teman-teman bisa pilih, nah ini, ada hash index. Jadi kalau teman-teman butuhnya tipenya adalah hash, teman-teman juga bisa pilih hash index. Jadi saat teman-teman bikin gitu ya, nah di sini ada caranya. Ketika teman-teman bikin indeks di MongoDB, teman-teman sebutin field-nya apa, lalu tipe indeksnya adalah hash ya. Ya itu, kalau teman-teman tidak tentukan tipenya, default-nya dia pakai balance tree juga. Nah, kalau teman-teman pakai Postgre contohnya, itu juga teman-teman bisa bikin indeks gitu ya. Nah, di sini tinggal create index name on table, nama kolomnya apa. Kalau teman-teman mau pakai hash gitu ya, tinggal di sini bilang using hash gitu ya. Kalau tidak teman-teman menggunakan hash gitu ya, nah otomatis dia pakainya balance tree. Nah, ini juga disebutin ya di Postgre. Kalau balance tree operasinya bisa apa aja ya. Kalau hash cuma bisa apa ya. Nah, atau ini ya, GIS gitu ya contohnya. Nah, ini untuk kalau tidak salah itu untuk full text search-nya gitu ya. Nah, atau bahkan ada tipe yang lainnya. Oh sorry, GIN ya kalau nggak salah full text search. Saya agak lupa ya karena jarang pakai tipe algoritma yang lain. Nah, jadi seperti itu, simple. Oke, kita coba nih bikin tabel gitu ya. Tipenya misalnya kita ganti jadi tipe ini ya, tipe hash gitu ya. Indeksnya, nanti kita lihat ya operasinya. Apakah dia kena ke indeksnya atau enggak. Oke, saya pakai Postgre aja ya di sini. Jadi create tabel student misalnya. Lalu di sini saya ada misalnya ada ID biasa dulu gitu ya. ID integer. Ya ini kita pakai dulu. Ini nggak ada auto increment ya, pakainya serial. Oke, nah saya mau di sini nambahin email misalnya ya. Nah, tapi nanti saya mau di dalam email saya mau nambahin satu ini ya, satu indeks ya. Dan ini saya mau indeksnya pakai yang tadi ya, pakai yang hash tipenya. Oke, kita akan coba. Saya akan create dulu. Oke. Select bintang from student. Oke, masih kosong. Coba saya akan coba pakai ini, operasi ini, create index ya. Ini adalah student using hash, kolomnya adalah email. Jadi kita pakainya hash. Oke, kita lihat sudah ya, sukses ya. Nah, sekarang saya akan coba insert ya. Insert into student misalnya echo emailnya echo@test.com misalnya. Age-nya misalnya 15. Insert. Nah, selesai. Nah, sekarang kita coba select bintang from student lagi. Dapat ya. Nah, kita akan coba where gitu ya. Email sama dengan
echo@test.com. Nah, ini kan dapat ya, cuma kita nggak tahu apakah ini benar kena indeks atau tidak ya. Nah, kita akan coba tambahkan explain ya. Nah, lihat di sini ya. Kalau teman-teman lihat bitmap index ya. Nah, ini harusnya dapat ya. Dia kena index scan ya. Nah, jadi dia kena index scan. Kalau kita coba pakai lebih dari misalnya ya. Lebih dari kita cek. Nah, lihat. Dia tidak kena indeks sama sekali. Jadi kalau teman-teman cari di sini, ini nggak dapat ya, atau lebih dari A misalnya ya. Ini tetap dapat sebenarnya. Tapi kalau teman-teman explain, nah ya keluar. Nah lihat ini tidak dapat indeks sama sekali. Artinya apa? Artinya akhirnya karena dia operasinya adalah lebih dari, jadi indeks hash-nya tidak digunakan. Jadi percuma juga teman-teman bikin indeks ya. Tapi ternyata ketika teman-teman query, dia melakukan full table scan ya. Jadi dia scan dari atas sampai bawah. Nah itu kalau teman-teman pakai indeks yang salah. Nah jadi kalau teman-teman gimana caranya biar kena gitu ya? Ya teman-teman harus gunakan operasi yang sesuai. Contohnya karena di sini kita pakainya hash ya. Ya teman-teman harusnya pakainya operasinya adalah sama dengan. Kalau gini gitu ya. Nah, lihat dia kena indeksnya ya. Nah, atau ya kalau mau ya teman-teman tinggal ganti ya yang tadinya hash. Kalau teman-teman memang ada operasi lebih dari kayak gitu ya, ya teman-teman ganti dari yang hash menjadi balance tree. Nah, jadi itu perbandingannya. Kalau teman-teman mau pilih tipe indeks yang mana ya? Apakah balance tree atau juga hash? Tapi baik lagi, kalau teman-teman nggak yakin, saya saranin sih tetap teman-teman pakainya yang balance tree aja. Kecuali teman-teman beneran yakin ya, kalau teman-teman tidak akan menggunakan operasi yang tidak didukung oleh si hash ini.